Pertama-tama basa-basi dulu kan. Saya Samuel Yusuf. Saya dekat-dekat saja dari sini. Saya bukan orang jauh, saya bukan guest speaker. Saya adalah om saudara. Kalau Pak Arifin bapak saudara, saya om saudara. Ya, 28 tahun yang lalu saya dilempar oleh Tuhan melalui Pak Arifin ke Sydney. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, kami sekarang boleh ada di sini. Dan terima kasih buat Pak Anton, buat para penatua, tim leadership di sini yang sudah berani-beraninya mempercayakan kepada saya pimbar ini untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya berharap saudara tidak akan menyesal. Ya, ini saya badan gede, gendut, hidup bunder lagi. Ya, dan saya datang dengan satu-satunya istri saya. Boleh silakan berdiri sayang? Ini yang paling cantik menurut saya. Dan jangan salah, saya punya satu istri, dua anak. Jangan kebalik. Ntar kebalik lagi. Waduh, serem. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya bukan pengkhotbah. Saya tipe pengajar. Jadi saya membutuhkan waktu lebih banyak. Kalau saudara mau mengundang pengkhotbah, undanglah anak saya. Anak saya pengkhotbah lulusan Amerika, lulusan Australia, yang salah satu yang cum laude. Dan khotbah saya nggak ada apa-apanya dibandingkan dia. Bapak yang bangga dong promosi anaknya. Kalau nggak ada yang bapaknya nggak promosiin, siapa yang promosiin? Ya nggak? Oke. Nah itu basa-basi saya. Dan sekarang mari kita fasten your seat belt. Siapkan hatimu untuk menerima firman Tuhan. Nah firman Tuhan, keyakinan di dalam Allah yang sangat setia. Jadi banyak kali kita belajar bahwa banyak kali kita ditekankan bahwa kita sebagai anak Tuhan harus punya iman yang kuat. Tegang teguh kekuatan kita. Jangan goyah sampai kapanpun. Terus berharap kepada Tuhan. There is nothing wrong with that. Tapi I just want to tell you the truth. No matter how much you grab. How much you strong to your faith, but we can come to one moment. Kita akan datang pada satu masa bahwa semua yang kita pegang itu sepertinya hilang pengharapan. Dan ini yang jarang diajarkan, bahwa ada satu fase yang kita sebut the death of the vision. Nah, the death of the vision bisa terjadi dalam diri kita bukan karena kita jatuh dalam dosa atau hidup dalam dosa. Saudara dan saya bisa hidup dalam seluruh kebenaran Tuhan dan berharap janji Tuhan, berharap kemuliaan Tuhan terjadi, tetapi enggak terjadi. Dan kita sampai sepertinya sudah hilang pengharapan. Nah, kalau saudara yang hadir malam hari ini ada di dalam fase itu, saya memberikan satu berita baik buat saudara. Kalau saudara tidak jatuh dalam dosa, tidak hidup dalam dosa, tetapi saudara merasakan apa yang kau pegang, rasanya hampa yang kau harapkan begitu jauh, semakin hari semakin tidak kelihatan. Justru saya mau beritahu, itu fase yang terdekat untuk terjadinya sebuah visi. Loh, Pak jangan sesat Pak. Enggak, betul-betul saya enggak sesat kok. Ya, nah untuk itu mari kita lihat ayatnya di dalam Filipi 4. Ayat yang ke-11 sampai ke-13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayat ini ayat yang sangat terkenal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tetapi sejauh pengamatan saya, ayat ini juga adalah ayat yang paling sering di-abuse. Tahu abuse?
abnormal use. Abuse itu dipakai dengan cara yang tidak sewajarnya. Abuse. Nah, sebetulnya Paul mengatakan di sini, I have been through many difficulties. I have experienced poverty. I know what it's mean to sleep in the cold, concrete dungeons. I know what it's feel to be like in it. I went through many hardships, but I also know what it's mean to have plenty in whatever situations. I have learned to be content. I can do all things to Christ who strengthen me. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak ayat ini diplesetkan, diputar bahwa di dalam Tuhan mintalah, kamu bisa buat apa saja, segala perkara mungkin buat kamu. Saudara, ayat ini tidak berkata demikian. Pokoknya di dalam Tuhan kamu gak ketemu persoalan yang besar. Bahkan kalau kamu hidup benar di dalam Tuhan, jalanmu akan lurus seperti jalan tol. Saya bilang tambahin all belakangnya. Yang gak ngerti bingung apa itu. Banyak saya mendengar orang berkata, kalau kamu hidup dengan Tuhan, kalau kamu melakukan kehendak Tuhan, kalau kamu jaga kekudusan, jaga kebenaran, semuanya hidupmu akan dipermudah, akan diberkati. Apalagi kalau kamu pelayanan, Tuhan akan berkati pekerjaanmu, kesehatanmu, usahamu. Tetapi kalau kamu gak pelayanan, Tuhan gak berkati. Nah, di sini poinnya. Kita banyak mengabuse ayat-ayat Alkitab. Sebetulnya yang Paulus katakan di sini adalah, if you can threaten and kill him, kalau saudara bisa mengancam dan membunuh Paulus, Paulus akan berkata, dia bilang apa? To die is gain. Mati buat aku haleluya, bukan halelumpia. Aku bersama dengan Tuhan, tetapi ini bukan teologi escape. Dan saya tahu banyak. Di sini nggak ada, di sini semua baik. Di sana sini yang berkata begini, begitu punya kesusahan, punya masalah, punya persoalan yang nggak bisa dihadapi, Tuhan cabut saja nyawaku, lebih bahagia bersama dengan kau. Itu teologi escape. Hanya kurang keras, Pak. Dan banyak sekali kita yang seperti itu. Karena kita salah diajar, dan kalau kita kurang diajar, kita menjadi, saudara yang ngomong loh ya. Bukan saya, nanti jangan marah tuh pendeta bilang kurang ajar. Saya gak ngomong, saudara yang ngomong warisan. If you were going to leave him alone. Kalau saudara mau membiarkan Paulus sendirian, tinggalin dia. Gak usah diotik-otik, gak usah ditemenin. Asyur jangan bawa dia, sendirian dia. Dia akan berkata apa? To live is Christ. Dia gak pernah berkata, gila gua ke gereja itu, gua gak disapa. Asyurnya mana? Nah, ada banyak orang datang ke gereja gak disapa, tersinggunglah dia. Katanya gereja, tapi gua datang gak dianggap, ya karena gua miskin. Coba kalau gua naik Mercy, pasti gembalanya turun bukain pintu. Saudara, bagi Paulus bukan itu. If you are going to leave him alone, dia berkata to live is Christ. Kalau saudara mau fitnah dia, mau ancam dia, mau masukin dia ke penjara, dia akan berkata, Paulus dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam, dibelenggu tangan kiri, tangan kanannya. Dia bilang apa? Semua yang menjaga aku buat dia bertobat terima Yesus Tuhan. Bukan betapa malang nasibku. Apa salah gua? Gua mesti di penjara gara-gara saksi, gara-gara memberitakan Injil dan lain sebagainya. Tuhan gak adil nih Tuhan. Gua kan baik, gua udah puasa, gua udah sungguh-sungguh belajar, gua betul-betul bersaksi, tapi gua malah dimasukin penjara. Katanya janji Tuhan berkat, mana berkatnya? Saudara, karena kita salah diajar, maka konsep kita dalam pengenalan akan iman sangat-sangat keliru. Sehingga banyak anak-anak Tuhan yang berkata on, off. On kalau lagi diberkati,
off kalau lagi masalah. Lapor pada gembalanya, Pak Gembala saya lagi banyak masalah nih, saya nggak pelayanan dulu ya. Di sini nggak ada, sini semua baik-baik. Paulus adalah seorang yang sangat bebas, bukan radikal free, tetapi dia adalah bebas karena dia mengenal Tuhannya dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar, tadi Bapak Gembala kita sudah ngomong, bukan confidence, tetapi Godfidence. Bedakan mana confidence dengan Godfidence. Kita sering diajak, kamu mesti yakin, kamu mesti masuk, mesti confident, percaya kepada Tuhan. Saya nggak pernah khotbah seperti itu. Meskipun imanmu sekecil biji sesawi. Terus? Pak Pendeta, diajar nggak sih jemaatnya? Saya nyebut ayat yang terkenal, meskipun imanmu sebesar biji sesawi, terusnya yang kenceng saya nggak denger. Aduh, pada malu, takut salah ya. Meskipun imanmu sebesar biji sesawi, engkau bisa memindahkan gunung. Jadi Pak Pendeta, jangan suruh iman anak-anakmu besar, sebesar gunung, nanti Tuhan bekerja. Itu kebalikan. Meskipun imanmu kecil, tetapi engkau punya Tuhan yang besar. Dan dengan iman yang sekecil apapun, biji sesawi itu seperti pasir. Siapa yang pernah ke Israel? Gak ada? Waduh, baru 1-2 orang, yang lain bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Biji sesawi itu kecil. Hampir gak kelihatan. Nah, iman yang seperti ini seringkali dikondem dan dihakimi oleh Christian Society. Iman lu kecil sih. Jadi Tuhan gak bekerja. Gak ada ayatnya, saudara. Yang harus kita lakukan bukan iman kepada apa yang kita percayai, tetapi beriman kepada satu pribadi yang tidak mungkin berubah. Dan karena dia yang berjanji, karena dia yang mengatakannya, dan dia yang mengucapkannya, maka tidak ada sedikit pun perubahan koma, titik apapun. Dia yang berjanji, dia yang akan menepati. Itu namanya Godfidence. Bukan keyakinan kepada kita. Keyakinan kita bisa salah. Saudara, waktu kami mau diutus pergi ke Sydney, kita berdoa, berpuasa, tanya Tuhan, saya sudah pengen pergi aja karena semangat 45 pengen melayani Tuhan. Istriku karena memang dia seorang bisnis dan seorang karyawan, seorang direktur. Dia bilang nanti dulu, kalau bisa kita akan kelola company kita menjadi sesuatu yang sangat baik dan kita punya passive income, ambil dividennya sehingga tidak mengharapkan dari gereja keuangan kita. That's very good idea. Yang satu pengen lari, yang satu pengen megang. Tapi waktu di tengah-tengah ibadah, saya masih ingat di Hotel Padma ya. Hotel Padma waktu itu. Anak saya umur 12 tahun. Dia dapat pernyataan Tuhan. Dia nangis, dia bilang gini. Mami, papi, Tuhan bilang, jangan berjalan di depanku. Nanti kamu akan kehilangan arah. Jangan berjalan di belakangku. Nanti kamu akan ketinggalan. Tapi berjalanlah di sampingku. Aku pegang tanganmu. Kita berjalan bersama. Wah, dia gak nangis, kita yang nangis. Lihat, anak gak tahu apa-apa yang terjadi. Tetapi itulah yang sebetulnya. Jangan engkau pegang tangan Tuhan keras-keras. Karena kita bisa rematik, encok, pegelinu. Nanti tolak angin yang keluar. Sekeras apapun kita pegang, sekuat apapun kita pegang, kita akan pada satu masa lelah, capek, dan tidak melihat lagi apa yang kita inginkan. Tapi kalau dia yang pegang, dia tidak akan pernah lepaskan kita. Amin. Bahkan kita sendiri mau lepas nggak bisa. Ada banyak orang bilang rencana Tuhan akan dihancurkan karena kamu yang tidak mau kerja sama dengan Tuhan. Saya mau tanya dengan pernyataan seperti ini. Mana saudara lebih kuat? Engkau atau Tuhan? Kalau Tuhan lebih kuat, Tuhan bisa gak paksa engkau? Tuhan bilang gak pernah paksa. Benar Tuhan gak pernah paksa. Banyak ayatnya.
Saya mau tanya, Saulus bertobat mau apa enggak? Saulus gak pernah mau bertobat. Yunus, Nabi, lari dari Tuhan, gak pernah mau bertobat. Tapi yang membuat dia kembali melakukan kehendak Tuhan apa? Kasih karunia Tuhan, confidence yang mengejar dia kemanapun dia pergi. Saudara, jangan pernah berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan dengan kemampuanmu, dengan caramu, dengan timingmu. Tapi God guidance, God's planning, God's purpose, God's destiny, it will come in His time, through His way, but with never lacks His provision. Nangkap nggak? Nggak om, terserah lu lah ngomong apa aja. Kehendak Tuhan, rencana Tuhan tidak akan pernah terjadi dengan caramu, dengan batasan waktumu dan keinginanmu. Rencana Tuhan akan terjadi dalam waktu Tuhan, dengan cara Tuhan, dan tidak pernah kekurangan penyediaan Tuhan untuk kita, bukan cuma sampai sasaran itu, tapi kita hidup di dalamnya. Efesus 2 berkata demikian. Saudara, ini loh, kata kesetiaan atau faithfulness berasal dari 3 kata. Faith, apa artinya faith? Iman. Full, penuh. Ness, kata benda. Faithfulness adalah iman yang penuh. Jadi iman yang penuh bukanlah iman kita. Iman yang penuh melimpah membuat kita bisa setia kepada Tuhan dan bisa terus berjalan karena kita dipegang Tuhan. Dia yang faithful. Pada waktu dia faithful, dia membuat kita faithful. Senggol sebelah kiri kanannya. Dengar lu, jangan ngangut-ngangut aja. Ntar manggut-manggut ditanya pulang, khotbah apa tadi? Nggak tahu. Saudara bisa mengikuti saya sampai sini? Dan kesetiaan Tuhan bukan cuma di dalam janji Alkitab firman-Nya, tetapi dia sudah tuangkan dalam seorang pribadi yang meninggalkan surga, meninggalkan tahtanya, turun menjadi manusia dan mengambil semua dosa kita, mati di atas kayu salib. Itulah kasih setia Tuhan yang tidak mungkin gagal dan tidak mungkin akan berkurang. Dengar baik-baik, kasih setia Tuhan tidak berkurang, saudara, waktu engkau jatuh dalam dosa. Ada banyak pengajar Alkitab berkata, waktu engkau berdosa Tuhan tinggalkan kamu. Lain kali kalau dengar pengajaran itu delete. Saya mau kasih satu bukti. Kalau kita jatuh dalam dosa, maaf ya Pak Hendra, karena Pak Hendra yang saya kenal baik, dia gak mungkin marah sama saya. Maaf ya. Kalau Pak Hendra jatuh dalam dosa, maaf, tidak akan terjadi. Yes, ini hanya contoh. Bu, jangan marah dulu sama saya, itu pendeta gila. Itu marah buat sampai gue disuruh jalan. Enggak, saya enggak menyuruh. Ya udahlah, janganlah saya. Nyuruh orang lain, nanti tersinggung, nanti keluar lagi dari gereja. Saya dimarahin sama Pak Anton. Samuel jatuh dalam dosa. Ada banyak orang berkata pada waktu kita jatuh dalam dosa, Tuhan tinggalkan kita. Tapi kalau kita jatuh dalam dosa, Tuhan tinggalkan kita. Pertanyaan ini tolong dijawab. Mungkin gak kita bertobat? Come on. Mungkin gak kita bertobat? Alkitab berkata setiap orang yang bertobat adalah hasil kerja Roh Kudus. Bukan karena Pak Anton khotbah sampai basah keringetan. Kayak Pak Samuel meleleh keringetan. Bukan karena dia pandai membuat khotbah. Bukan dia karena hebat oratornya. Bukan itu. Itu hanya membuat orang kagum. Tapi yang bisa membuat orang bertobat dan berubah adalah karya Roh Kudus. Jadi kalau orang berdosa ditinggalkan Roh Kudus, ya bye-bye Tuhan. Gak ada orang selamat. Dan kasih tahu sebelah kiri kananmu lagi. Tiap hari juga lu dosa.
Ada gak yang berani ngomong sampai hari ini? Saya gak berdosa Pak, seminggu ini ada? Kalau ada maju ke depan. Saya sembah. Jadi mari kita belajar Alkitab itu dengan real. Jangan mengada-ada ngawang-ngawang gitu loh. Sok suci, gak pernah berdosa. Kalau ada dosa Tuhan tinggalkan. Tuhan gak jawab doa lu kalau ada dosa. Gak ada ayatnya saudara. Nangkap? Nah di sini letaknya. Kesetiaan Tuhan. Bukan kesetiaan kita. Kita pasti, nah satu contoh lagi saya mau bawa. Yesus mati. JJ udah tobat belum? Yesus mati, JJ udah tobat belum? Kalau udah tobat, wah, umurnya sudah 2000 tahun lebih ya. Wah, hebat ya jalannya ngawang itu 2000 tahun. Saudara, Yesus mati belum ada satu pun dari kita yang bertobat. Tapi dia sudah mati menebus dosa kita. Mazmur 139 berkata bahwa dia sudah menentukan kita sejak jauh sebelum fondasi Tuhan mendirikan bangunan langit dan bumi. Dari dalam kandungan dia sudah terapkan buat kita. Dia tahu, JJ mah gak pernah dosa. Samuel sering dosa. Dia tahu kelemahan saya, dia tahu kebobrokan saya. Tetapi dia mau mati buat saya. Nah dari cara seperti ini, kalau saudara mengerti konsep dasar kekristenan ini, hidup itu paling indah. Kita gak akan mengerti Tuhan, takut ketemu Tuhan. Waktu saya remaja, sekarang saya sudah opa. Gak ada gap generation. Siapa di sini yang umurnya 30-an? Anak saya lebih tua dari Anda. Oke. Waktu saya masih remaja, ada satu lagu yang mungkin seusia saya. Ada gak yang seusia 60 lebih ada? Ada? Gak ada. Saya paling tua. Haleluya. Oke. Waktu saya masih remaja, saya mendengar satu lagu yang berkata begini. Aku jauh, engkau jauh. Ibu bisa nyanyi keras bu. Aku dekat, engkau dekat. Saudara, kalau lagu ini benar, dengar baik-baik. Berarti Tuhan bertindak bukan atas inisiatifnya dia. Tuhan tidak bertindak berdasarkan firman-Nya dia. Dia bertindak karena kita. Ini loh yang sering diajarkan di gereja. When you do something, God will respond to you. It is very, very opposite. Tuhan selalu punya inisiatif untuk segala sesuatu dalam hidup kita. Termasuk pertobatan, termasuk berkat, termasuk segala sesuatu. Jangan kalau lu mau doa lu dijawab. Puasa lu 7 hari 7 malam. Sakit saudara. Loh saya gak bohong. Ini ada saksi hidup di depan mata saya, istri saya. Saya puasa 7 hari 7 malam. Bukan jawaban doa, bukan mujizat yang terjadi. Lambung saya berdarah. Puasa 7 hari gak makan, cuma minum. Waktu COVID, saya gak terima keadaan. Saya puasa 3,5 tahun, tanpa berhenti. Tanya istri saya. Jangan ngomong aja lu, ini ada saksinya. Tapi saya lihat mujizat, bukan mujizat yang terjadi. Tetapi Tuhan mengubahkan perspektif saya. Saudara, puasa bukannya senjata untuk memaksa Tuhan melakukan apa yang kau inginkan. Sebelah sini. Dengar gak tadi saya ngomong? Puasa bukan caramu untuk memaksa Tuhan melakukan apa yang kau inginkan. Tapi selama ini kan kita diajar begitu toh. Kalau kamu sudah doa, sudah baca Alkitab, gak dijawab, puasa. Saudara, puasa dengan motivasi yang salah tidak menggetarkan hati Tuhan. Puasa yang benar bukan menggedor pintu Tuhan paksa Tuhan menjawab doa kita. Tidak. Puasa yang benar, merendahkan dirimu, sujud, mengosongkan hidupmu, dan tuning your spiritual frequency untuk searah dengan Tuhan. The most powerful prayer adalah doa yang berdasarkan statement daripada firman Tuhan itu sendiri.
Yohanes 15 berkata, teruskan ya, mintalah apa saja yang kamu minta. Ayo dong, jangan kayak lalat gitu. Ngomong yang jelas. Ngomong kayak lalat, saya nggak denger. Carilah dahulu. Jadi kita masuk surga dulu, Bu. Cari kerajaan Allah kan di surga. Jadi kita masuk surga dulu. Ya udah di surga semuanya beres tuh, Bu. Saudara, kita salah mengerti. Semua yang kau minta pasti akan Tuhan berikan. Tapi kita lupa dari Yohanes 15. Ada ayat di atasnya. Pada waktu firmanku tinggal di dalam kamu. Dan kamu tinggal di dalam aku. Terus? Nah, mintalah terus. Apa saja yang kamu kehendaki, pasti Tuhan akan memberikannya. Nah, sering ayat ini mintalah apa saja yang kamu kehendaki, pasti Tuhan akan memberikannya. Kita pakai ayat ini tapi kita nggak baca yang di atasnya. Yang di atasnya berkata apa? Oh, kan nggak tahu. Taunya yang tadi, yang di atasnya apa? When my words live in you and you live in me. Pada waktu firmanku tinggal di dalam engkau dan engkau tinggal di dalam aku. Dengar. Waktu firman Tuhan tinggal hidup di dalam saudara. Dan saudara hidup di dalam Tuhan. Dengar baik-baik. Mungkinkah saudara minta hal yang aneh-aneh daripada di luar kehendak Tuhan? Gak mungkin kalau saudara masih minta yang aneh-aneh di luar kehendak Tuhan. Firman Tuhan belum hidup di dalam engkau. Jadi banyak orang kecewa karena salah pengertian dari ayat-ayat firman. Gua udah doa, gua udah puasa, mama gua supaya sehat ternyata malah mati. Jadi dia gak mau ke gereja lagi, kepahitan. Kalau Tuhan ada, kenapa gak jawab doa gua? Emangnya lu siapa mesti dijawab doanya? Kan Tuhan berjanji, kita berdoa digenapi. Ya betul, tapi ada syaratnya kan? Syarat yang paling utama adalah, dengar. You, tadi Bapak Gembala sudah bilang, you punya covenant dengan dia. Itu syarat paling mutlak. Kita punya covenant pribadi. Coba saya kasih satu ilustrasi bodoh-bodohan. Waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi, berjalan di Yerusalem, ada banyak orang sakit nggak? Di kolam Siloam aja banyak nggak orang sakit? Tapi yang disembuhkan berapa? 1. Lalu yang lain kenapa nggak Tuhan sembuhkan? Kalau saya jadi Tuhan Yesus, wah datang bangkit dalam nama Yesus bangun, dalam nama Yesus bangun, rumah sakit tutup, dokter tutup prakteknya, semua sembah Tuhan dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, betul nggak? Dengar baik-baik, kita sering berpikir Tuhan seperti itu. Tuhan gak seperti itu. Tuhan berbicara, bekerja dalam agendanya. Nah lu kan tinggal 16 menit lagi. Ini baru 1 halaman aja belum selesai. Saya punya 8 halaman. Haleluya, Tuhanku maha besar. Saudara lihat. Ini loh letaknya. Confidence. Nothing with confidence. Nothing wrong with confidence. Tetapi mari kita sekarang. Godfidence. Godfidence will make you influence. Dan saya juga mau menyoroti seringkali kita dipaksa oleh para gembala kita. Pantun gak? Kamu harus menjadi dampak. Kamu harus menjadi berkat dimanapun kamu berada. Nah, saya nggak against dengan statement ini. Tapi kalau kita ditekankan untuk menjadi dampak tanpa kita mengerti dasarnya, sampai ayam tumbuh gigi. Pernah lihat ayam bergigi? Saudara akan frustasi di sana. Saudara akan frustasi. Gimana gue menjadi dampak? Saudara menjadi dampak bukan tujuan. Tetapi bawa Yesus, bawa firman dan Roh Kudus hidup di dalammu. Maka otomatis perubahan hidup kita akan menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Gak perlu ingin tampak show off. Gue bertobat nih. Perpuluhan gede-gede ditunjukin gembalanya. Blok. Tapi kalau perpuluhan cuma 10.000 gak dikasih tahu gembalanya.
Di sini nggak ada, makanya saya bilang di sini nggak ada. Tapi saudara lihat betapa banyak kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, kita diajar, di-abuse dengan banyak pengajaran yang keliru. Dan kita happy-happy terus, puji Tuhan, puji Tuhan. Suruh baca Alkitab, ntar besok. Ini lagi-lagi waktu saya remaja, ada oma-oma bilang, kalau nggak bisa tidur, baca Alkitab. Nanti cucu akan ngantuk gitu loh. Jadi mudah tidur. Aduh, jadi Alkitab dijadikan obat tidur. Obat penenang. Kebalikan dengan istri saya. Dia tengah malam baca Alkitab, matanya fajar, tenang, terang. Sampai jam 2, jam 3 pagi gak tidur. Kebanyakan seperti itu, sakit kepala juga. Dia migrain sekarang, karena kekurangan tidur waktunya. Saudara, dua-dua gak salah. Dua-dua salah. Tetapi mari kita yang benar. Berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Yang mengerti boleh katakan amin. Aduh Tuhanku, ampuni hambamu. Kolose 1 ayat 15-17. Ia adalah gambar yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia, untuk dia. Yang ketiga kita baca 2, 3. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Saudara, saya mau menentang pengajaran yang berkata Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu supreme being. Dia adalah penghulu malaikat hebat. Dan saya mau berkata mereka mungkin mengutip ini dari ini. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Mereka menganggap Yesus adalah makhluk ciptaan. Which is totally wrong. Yang di sini dikatakan dia adalah yang sulung yang utama dari segala yang diciptakan. Tapi kuncinya di sini adalah ia terlebih dahulu, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu apa? Segala sesuatu apa? Segala sesuatu apa? Ada di dalam dia. Jadi tidak ada sesuatu di muka bumi ini yang boleh terjadi tanpa seizin dan sepengetahuan Yesus. Perhatikan ini baik-baik. Jadi kalau Anda masih berkata semua agama sama Pak, semua agama gak sama. Semua agama baik, benar. Tapi hanya satu yang membuat saya rela meninggalkan segalanya adalah karena saya tahu bahwa dia tinggalkan segalanya untuk menjumpai saya. Dan saya pun harus rela meninggalkan segalanya untuk bisa bersama dengan dia. Ini loh poinnya. Saudara mengikut Tuhan itu gampang-gampang sukar. Kalau hanya mau cepat mati masuk surga gak apa-apa, percaya langsung dibaptis Pak Anton. Jangan diangkat 15 menit. Itu momen yang paling sakral, yang paling indah. Dan saudara tidak mungkin jatuh dalam dosa lagi. Tapi Pak Anton akan masuk penjara. Seperti Paulus, ya Tuhan, aku menginjili polisi-polisi. Kenapa Tuhan tidak melakukan itu? Kalau memang bahwa mati masuk surga adalah paling enak, paling nyaman. Dan di sinilah letak kesalahannya kekristenan. Kita cuma diajar bertobat, terima Tuhan, mati masuk surga. Tapi kita nggak pernah diajar di tengah jalan ini apa yang akan terjadi. Sehingga kita tidak siap menghadapinya. Kita lupa bahwa Tuhan turun. Yohanes 10 ayat 10 berkata apa? Aku turun dari surga, datang dari surga ke muka bumi. Untuk apa? Memberikan hidup. Hidup yang ya pas-pasan lah. Nah, Bu, kelimpahannya gimana Bu?
Ya asal cukup lah ya, pas-pasan, pas punya beli mobil mewah gitu loh. Cukup beli properti yang paling mahal, cukup beli private jet, cukup kan, yang penting cukup kan gitu loh ya. Bukan itu maksudnya. Hidup yang berkelimpahan adalah, saudara saya ketemu orang-orang yang super kaya punya private jet. Dia nangis berlutut, dia bilang, Pak semua yang saya punya gak ada artinya. Kekosongan di dalam hati tidak bisa diisi dengan harta dunia, dengan seks, dengan cinta. Ada apa dengan cinta? Karena cintamu salah. Di sini banyak anak muda, saya kasih tahu. Kalau gitu ntar saya di sini udah tutup aja dah khotbahnya biar dah. Anak muda yang ada di sini, saya kasih tahu. Siapa yang percaya anak muda di sini God is love? Ayo, ada orang gak sih? Kalau di gereja saya kayak gini udah saya pakpok loh saudara. Ini mungkin di gereja orang jadi saya gak berani. Siapa yang percaya God is love? Tuhan yang setengah tiang besok dikubur. Saudara tahu kan setengah tiang? Ada orang mati. Nah itulah banyak iman kita, setengah tiang. Ya gue nanti salah, nanti malu sama pendetanya. Saudara saya kasih tahu, saya gak pernah marahin orang, gak pernah makan orang. Saya sering ngasih makan orang. Do you follow me? God is love. Jawab pertanyaan kedua. Without God, is there any love? Mama-mama denger ya omongan anak-anaknya. Papa-papa denger omongan anaknya. Di luar Tuhan gak ada kasih. Pak, wah mereka bilang I love you. Buktinya Romeo and Juliet. Sampai engtai. Nah, mereka menikah seumur hidup mati bersama-sama minum racun. Sudah. Itu bukan love. Itu lust. Tahu lust? Nafsu. Ya udahlah gak apa-apa gak selesai. Ya udah penting ini dulu ya. Dengar baik-baik. Siapa ingat cerita Yesus menyuruh Petrus menjala ikan? Pada waktu Petrus telah menyangkal Tuhan. Betul? Setelah itu di dalam Yohanes pasal 21. Yesus secara khusus menghampiri Petrus dengan menyiapkan ikan bakar. Dan dia bertanya kepada Petrus. Petrus, do you love me? Saudara, kata love di situ adalah agape. Petrus, do you agape to me? Dan saya mempelajari ini dalam-dalam. Petrus berkata, ya Tuhan, engkau tahu, aku mengasihimu. Bahasa Indonesia, kasih cinta podo wae. Tetapi dalam terjemahan asli bahasa Yunaninya yang dikatakan oleh Petrus kepada Tuhan, aku mengasihimu, itu adalah aku phileo kamu. Not agape. Pak Anton pasti sudah ngajarin kepada saudara, cinta ada berapa macam? Gak pernah diajarin Pak, aduh. Agape, kasih Tuhan. 2, storge, kasih orang tua. 3, filio, kasih persaudaraan, sibling dan teman-teman. Yang 4, eros. Nah, yang dimiliki oleh pemuda-pemudi pada waktu bilang, gombloh ya. Yang berkata, kalau cinta sudah melekat tai kucing rasa coklat. Nah, yang seperti ini loh, yang didengung-dengungkan. Titi Puspa berkata, jatuh cinta, berjuta rasanya. Aku lihat wajahmu di bantal waktu makan, ada nasi campur babi guling, tetap ada wajahmu. Gak bisa tidur, terbayang-bayang wajahmu. Itu bukan love, itu eros. Love yang sebenarnya bukan seperti itu. Dia mau berkorban. Coba
Ada salah satu anak muda yang berani menjawab pertanyaan saya. Apa artinya cinta buat saudara? Ada orang bilang love adalah take dan, tuh kan pinter. Take and give. This is worldly stuff. Cinta Tuhan. Give, give, and give. Wah Pak kalau gitu sampai kapan saya bisa bertahan? Stok cinta saya kan terbatas. Nah saya udah pesen Pak, yang baru belum datang, yang lama sudah habis. Saya pernah konseling rumah tangga seperti itu. Pak, saya sudah tidak punya lagi stok cinta. Saya tanya satu hal. Kamu mengasihi Tuhan? Oh iya, saya sayang Tuhan, saya hamba Tuhan. Kalau kamu sayang Tuhan dan kasih Tuhan ada di dalam hidupmu, kamu kehilangan kasih kepada istri, suami, kepada anak-anak. Tuhan yang mana yang kamu sembah? Saya ngomong sederhana. Tuhan yang mana yang kamu sembah? Jadi anak-anak muda yang ada di sini, cari jodoh, jangan didugem. Ada banyak pendeta bilang cari jodoh jangan di gereja. Saya malah bilang cari di gereja. Pak Anton, gak apa-apa nanti buka pelayanan biro jodoh. Oh, istri saya jago tuh kalau kayak gitu. Dia lihat ini potensinya ini, lihat yang satunya ini begini. Nanti dianjak lah mereka ngafe, dikenalin lah. Banyak yang jadi loh. Bukan menjodohkan. Bukan mencesaukan cek orang Tionghoa mah. Tapi itu hanya memperkenalkan. Membuka wawasan. Doakan selebihnya. Bukan terserah Anda, itu Rexona. Selebihnya terserah Tuhan. Amin. Saudara lihat, itulah kehidupan. Tuhan ampuni, ini saya nggak menyentuh sedikit pun yang intinya. Jangan ketawa. Dah, nanti saya tutup dengan statement ini. Yuk kita baca 2, 3. Kesetiaan Tuhan dinyatakan dengan Dia berbuat sangat setia kepada firman-Nya, rencana dan nubuatannya, serta kepada seluruh yang Dia sudah ciptakan. Dan kesetiaan yang seperti ini sudah dirangkum menjadi satu dalam tubuh dan kehidupan Tuhan Yesus. Foto, screenshot. Nanti sampai rumah lupa kan kalau nggak difoto. Tadi Bapak Pendeta tuh ngomong apa ya? Nah, saya menjelaskan ini sedikit. Mudah-mudahan bisa selesai. Kesetiaan Tuhan dinyatakan dengan Dia berbuat sangat setia kepada apa? Jadi Anda harus mengerti firman. Baru Anda bisa, bukan menuntut, tapi bisa berharap Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Bukan karena engkau puasa, bukan karena engkau berdoa, bukan karena engkau bayar perpuluhan. Maaf, engkau gak bayar perpuluhan juga Tuhan sayang kamu kok. Wah bener Pak, makanya saya gak bayar perpuluhan. Itu Pak, itu khotbahnya bagus loh. Itu Pak Anton mesti denger itu Pak. Saudara, perpuluhan memang perjanjian lama. Kok ya gratis enggak lah. Lewat gitu, sangat setia kepada firman-Nya. Kedua, sangat setia kepada rencana. Tuhan punya rencana dalam setiap aspek kehidupan kita. Siapa yang lahir ke dunia minta sama Tuhan, Tuhan aku lahir dari papa Imade Gede Dawe. Aku mau jadi orang Bali, ada yang minta gitu? Saya kalau boleh minta sama Tuhan lahir menggantikan Prince Harry. Jangan tanggung-tanggung dong kalau mau minta sama Tuhan. Benar gak? Saya sangat terkagum-kagum dengan Queen Elizabeth kalau dihormati orang, dia dada-dadanya. Kayak boneka Barbie, saudara.
Nggak kayak anak sekarang pencil, halo, hei, apa kabar? Nggak gitu. Tuhan setia kepada rencananya dan nubuatannya. Saudara tahu apa bedanya rencana dengan nubuatan? Rencana adalah sesuatu yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Tetapi nubuatan adalah apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya dan diberitahu kepada kita. Dan selalu bicara tentang masa depan. Serta kepada seluruh yang dia sudah ciptakan. Oke. Last question. Udah -1 Tuhan. Siapa di sini ciptaan Tuhan? Nah sekarang baru mulai angkat tangan. Kalau nggak setengah tiang lagi ya. Takut nanti difoto dibawa ke Mumbul. Tuhan lihat. Mereka punya apa yang namanya makhluk ciptaan. Dengar baik-baik. Tuhan bukan cuman setia kepada jati dirinya. Tuhan bukan cuman setia kepada firman-Nya. Tuhan bukan cuman setia kepada nubuatannya. Tetapi Tuhan setia kepadamu. Pikir ini, gak pernah kan mikir kayak gitu. Mana mungkin Tuhan setia sama aku. Lah kalau Tuhan gak setia sama kamu, kamu gak ada di sini. Kamu gak jadi anak Tuhan, kamu gak ditebus oleh Tuhan. Pada waktu kita ditebus, kita menjadi somebody. Kita menjadi orang yang royal, lebih dari noble. Maka pada waktu itu Tuhan menyetarakan kita dengan dia. Dia anak sulung, kita anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Dan selanjutnya anak ke berapa billion sekarang di dunia? 5 billion, 6 billion. Dia punya janji, tetapi dengar baik-baik. Dia tidak punya janji kepada semua orang. Dia punya janji kepada orang yang punya covenant dengan dia. Oke, saya masih bisa panjang lebar tinggi dan dalam, tapi saya mau masuk dalam ada 5 hal yang perlu saudara ketahui bahwa dalam kesetiaan Tuhan ini banyak sekali ayat-ayat yang faithfulness berasal dari kata emuna dalam bahasa Ibrani, Hebrew literally firmness, faith. Faithful, faithfully, faithfulness, faithful man. Yang diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, saudara, apa? Amin. Saya sering kali, sedikit lah ya, berjelasin. Kalau saya tanya, ada amin saudara? Yang bilang amin itu bagus. Tapi sering kali bilang, haleluya. Ada haleluya saudara? Amin. Tuh, ketawa kan? Itu namanya kalau kata handphone ngeheng. Tulalit gitu loh. Pengkhotbah bilang ada amin saudara. Haleluya. Ada haleluya saudara. Amin. Ini bukan tahu nggak saudara apa artinya kata amin? Katanya amin itu benar, aku setuju sependapat sama seperti yang kau katakan. Amin. Nah, tapi saya sering melesetin begini, orang bilang, saudara, Tuhan berjanji bahwa saudara akan diberkati amat sangat kaya. Amin. Nah, ayatnya mana Bu? Itu loh, ngeheng tulalit. Yang penting cocok dengan pikiranku, yang penting bagus buat aku, amin. Gak bener juga, amin. Ambiar. Hosea pasal 4 berkata, umatku binasa bukan karena kurang berdoa, bukan karena gak bayar perpuluhan, tapi karena hoflok. Saya gak berani ngomong goblok ibu. Nanti kalau saya ngomong goblok pulang di rumah di kamar hotel saya ada nyanyian dari istri saya. Tadi kamu kok ngomong goblok sih khotbah gitu. Nah, saudara, saya gak ngomong goblok. Oke, ganti. Saya nggak ngomong on. Diperhalus. Umatku binasa karena on. Kenapa on? Bu? Tidak mengenal Allah. Tapi dia udah anak Tuhan tuh udah bertobat. Tapi dia on.
Bukan itu. Umatku binasa karena tidak mau diajar. Coba kebaktian untuk mari kita belajar Bible study. Yang datang 10 orang udah tua-tua lagi. Coba kalau datang mari praise and worship. Nanti hadirat Tuhan penuh nih. Kalau perlu dibongkar atapnya. Padahal bukan merendahkan praise and worship, that spirit power. Tetapi umatku binasa karena gak mau diajar. Nah karena gak mau diajar makanya menjadi kurang. Nah, Pak Anton yang ngomong ya. Oke, next. Catat saja ini ada 5 poin yang akan saya lakukan. Ya tambah sedikit lah ya, 4 menit jadi 10 menit. Ampuni hambamu yang ganteng ini saudara. Ya, 1. Ada 5 dampak yang dihasilkan dari hidup di dalam Godfidence. Dalam keyakinan di dalam Tuhan. Bukan kepada Tuhan tetapi di dalam Tuhan. Saudara bisa bedakan mana bedanya? Keyakinan kepada Tuhan adalah kita yang yakin. Tetapi keyakinan di dalam Tuhan adalah hidup kita ada terlindung di dalam Tuhan. 1. Kesetiaan Tuhan mengusir semua kekhawatiran. Kalau ada di antara saudara besok gimana ya, nanti anak-anakku gimana. Pakailah, yakinlah bahwa Tuhan itu setia. Saya banyak ayat-ayatnya tapi nanti saya takut dimarahin Pak Anton. Lewat, tuh kan banyak ayatnya. 2. Kesetiaan Tuhan menjanjikan jawaban. Promosi kalau saudara mau catatannya minta sama Pak Anton. Ada di sini kok. PowerPoint-nya saya tinggalin gratis. Nggak pakai bayar. Perpuluhan boleh dong. 3. Kesetiaan Tuhan melindungi kita dari yang jahat. Ayatnya ini. 4. Kesetiaan Tuhan membuat kita memuji Tuhan. Ini saya jelaskan sedikit. Jangan capek-capek. Saudara, ada amin. Saudara, angkat tangan. Tuhan baik. Mari kita begini, mari kita begitu. Nah, itu kita mesti dipompa-pompa. Emangnya bensin dipompa? Saudara, kalau kita hidup di dalam Godfidence, kita begitu masuk pujian, kita nggak akan menahan. Langkah kita lututnya nggak berat karena ada besi di sini. Sampai susah untuk bergerak. Tangan diangkat juga berat. Tapi kalau di gym diangkat kuat-kuat. Tapi kalau di sini enggak. Saudara, mari kita lihat. Ada yang mari kita bernyanyi bersorak-sorai. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Itu bukan tepuk tangan bersuka cita. Itu nepuk lalat juga gak mati. Kesetiaan Tuhan membuat kita memuji Tuhan. Bukan cuma di 4 ruangan di gereja. 4 tembok maksud saya. Tapi kesetiaan Tuhan membuat kita menyaksikan cinta Tuhan di luar sana. Ya tentu gak bilang semua orang datang. Dengar, aku mau cerita Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus begini-begini. Digaplokin orang saudara. Maksudnya saya kesetiaan Tuhan membuat kita. Kalau Tuhan mengubah hidup kita. Tuhan membuat hidup kita totally different. Orang di sekitar kita akan bertanya, gue heran sih ngeliat hidup lu. Kenapa sekarang gue bisa begini, dulu lu gak begini. Nah, saudara kabar akan berkata, semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang mengubah aku. Tuhan juga bisa mengubah kamu. Saya akan tempati janji tambah 10 menit ini sudah 9:30. Kelima. Kesetiaan Tuhan menyediakan penghiburan dan kekuatan. Waktu saudara lemah, waktu saudara menghadapi problem, waktu saudara menghadapi ujian, waktu saudara menghadapi kesakitan. Oke, sekarang lihat saya. Handphonenya turunin dulu. Saya udah ganteng kok, dari sananya udah ganteng. Lihat saya kemari. Kesetiaan Tuhan menyediakan apa? Penghiburan dan kekuatan. Saya menulis ini bukan dengan satu tujuan bahwa saudara anak Tuhan tidak pernah mengalami kelemahan. Saudara anak Tuhan yang baik tidak pernah mengalami persoalan, tidak pernah mengalami ujian, tidak pernah mengalami kesulitan, tidak pernah mengalami aniaya tantangan. Tetapi
Kalau mau catat-catat ini, saya nggak mencatat di sini. Ada dua hal yang terjadi waktu Tuhan mengizinkan persoalan dalam diri kita. Satu, karena kita berdosa dan Tuhan mau menyadarkan kita, menarik kita kembali kepada Dia. Ini bukan condemnation. Paulus berkata dalam Rom 8, there is no condemnation. But this is, I call it the spirit of conviction. Yaitu satu roh yang mengkonfikskan kita bahwa aku salah. Itu yang saya katakan tadi. Waktu kita berdosa, kita berbuat salah, kita mendengar firman. Bukan karena Pak Anton khotbahnya hebat, Pak Samuel khotbahnya lucu. Nah, saya mau berkata begini. Kalau kita dalam masalah, dalam penyakit, dalam persoalan, dalam kesulitan keuangan, dalam problem rumah tangga, problem suami istri, problem anak orang tua. Dua, satu, kita sedang bersalah dan Tuhan menegur kita kembali kepada jalannya. Atau saudara sudah tidak bersalah. Saudara sungguh hidup dalam kebenaran. Dan saudara tidak tahu kenapa persoalan itu terjadi. Bersukacitalah karena engkau sedang dipromosi naik tingkat. Siapa yang di sini suka kalau begitu menghadapi ujian? Wah, ujian gila. Wah, demen banget nih kalau ujian. Ada? Ada nggak? Kalau ada, mari maju ke depan. Saya kasih tanda tangan sertifikat besok bawa ke gurumu lulus semuanya. Saudara, nggak ada satupun di antara kita waktu menghadapi ujian kita senang. Tapi jangan salah mengantisipasi. Semua ujian, semua persoalan yang Tuhan izinkan. Bukan untuk menghancurkan Anda. Bukan untuk mengkondem Anda. Bukan untuk membuat Anda merasa tidak layak. Tapi untuk membuat Anda kembali kepada Dia. Dan pada waktu Anda sudah kembali kepada Dia. Maka Dia yang berkata, aku yang memulihkan kamu. Tuhan memberkati.